sudah sampai di rumah makan di Betung ya. Jadi kita ada di rest area yang ada di kilometer 234. Nah di ujung itu ada 2 unit Lorena itu. Nah jadi di atas ini agak lebih kencang anginnya. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Aryawasan, tentunya di channelnya Muhammad Aryawasan. Senang berjumpa kembali dengan rekan-rekan semua. Ini adalah video bagian keempat dari perjalanan saya menggunakan armada Lorena. Tujuan dari Jakarta ke Pekanbaru. Trip ini saya lakukan pada tanggal 17 Desember 2021 yang lalu. Dan ini sudah sampai video ke bagian kelima. Di mana video bagian kelima ini kita sudah sampai di rest area kilometer 230 yang ada di Tol Kayu Agung Terbanggi Besar. Nah, bagi rekan-rekan yang belum melihat video sebelumnya, saya sudah mencantumkannya di link deskripsi ada di kolom di bawah ya. Nah, kita berhenti di rest area ini dengan tujuan untuk melaksanakan sholat subuh ya, dan kebetulan berhenti dikarenakan kita memang sudah terlambat agak sekitar 2 jam. Hal ini dikarenakan karena sebelumnya kita ada kendala di bagian kaki-kaki yang kejadiannya waktu itu terjadi di terminal Kampung Rambutan. Nah, jadi bagi rekan-rekan pengen tahu kendalanya, silahkan lihat saja di video yang ada di kedua ya. Video kedua itu sudah saya sampaikan di menu deskripsi di bawah. Silahkan cek saja di link deskripsi di bawah alur ceritanya biar agar bisa nyambung ya. Kerjanya udah lepas dulu ya. Nah, sekarang kita berada di Jalan Tol Sumatera, tepatnya di ruas tol Lampung Palembang ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jalan tol Palembang ini nantinya ditargetkan panjangnya adalah sekitar 2818 km yang direncanakan untuk menghubungkan kota-kota yang ada di Pulau Sumatera mulai dari Lampung hingga Aceh. Dan tentunya jalan tol ini akan menjadi jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, yang mana nanti akan menjadi penghubung kelanjutan dari jalan tol Jakarta Merak. Nah, mulai dari Lampung tadi kita melewati jalan tol namanya Jalan Tol Bakahuni sampai Terbanggi Besar. Nah, ini panjang tolnya 140 km. Nah, sedangkan dilanjutkan nanti sampai Palembang, nanti kita melalui berapa lagi, ada seperti jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung yang panjangnya 189 km, serta yang sekarang ini dalam pembangunan ya, Jalan Tol Kayu Agung Palembang hingga Betung, itu yang panjangnya ada sekitar 111 km. Nah, Jalan Tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung ini merupakan ruas tol yang terpanjang saat ini. Memang sebagian ada yang menjadi kendala ya, dikarenakan kita melihat beberapa titik yang ada muncul lubang ya. Lubang ini saya harap maklumi ya, dikarenakan memang tidak gampang untuk membangun jalan tol di daerah wilayah ini. Hal ini dikarenakan daerah ini terkenal dengan rawa gambutnya ya, sama kayak di Riau, rawa gambut yang membuat tanah ini jadi gampang goyang alias gampang labil. Nah, nanti dilihat di beberapa titik kemarin sempat kalau dikatakan jalan ini bermasalah ya, tapi sekarang sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah. Saya mengucapkan salut kepada pemerintah karena perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa titik tol ini.
Dan kita berharap kedepannya tentunya adalah tol ini bisa nyambung sampai ke Aceh sesuai dengan impian kita bersama. Tol Lampung Palembang ini mempunyai beberapa pintu keluar ya. Di antaranya adalah pertama tadi kita ketemu dengan pintu Bakahuni. Bakahuni ini ada dua ya, ada Bakahuni Utara dan Bakahuni Selatan. Kemudian ada pintu tol Kalianda, ada pintu tol Sudomulyo, ada Lematang, Sambah Batau atau Sabah Balau maksudnya. Ada pintu tol Natar, ada Tegi Neneng, Gunung Sugih, dan Terbanggi Besar. Itu yang dari ruas tol dari Bakahuni sampai Terbanggi Besar. Sedangkan yang dari Pematang Panggang ke Kayu Agung itu adalah diantaranya Gunung Batin, Menggala, Lambu Kibang, Wai Serdang, dan Simpang Pematang. Dan kemudian ada tol Kayu Agung Indralaya yang sekarang sudah sampai juga tembus ke Palembang ya. Dan ditargetkan untuk beberapa bulan ke depan itu yang dari Palembang menuju Betung juga selesai. Nah, nggak kebayang kalau yang Betung itu juga selesai ya, karena dilihat di video trip sebelumnya kalian memperhatikan kalau jalur dari Palembang Betung itu sering sekali terjadi.
Nah, nanti kita akan melihat jembatan tol yang terpanjang di Indonesia ya. Ini namanya adalah Jembatan Ogan. Ini merupakan juga jembatan yang menjadi replika dari situs Kerajaan Sriwijaya. Nah, jembatan ini diresmikan pada tanggal 26 Januari 2021 ya. Ini merupakan jembatan yang bagian dari seksi tol Kayu Agung Kramasan. Panjangnya sekitar 9 km. Jadi dan sekarang sudah beroperasi sekitar 42,5 km. Nah, jembatan ini nanti akan dihiasi oleh ornamen songket Palembang ya. Jadi di sepanjang parapetnya itu nanti kita akan menemukan ornamen-ornamen songket Palembang. Nah, di sekitar ini juga dibangun replika Candi Muara Takus yang merupakan lambang dari situs sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, alhamdulillah jembatan Ogan Tol Kapal Betung ini menggunakan 99% produk-produk asli lokal Indonesia. Tentunya ini menjadi kebanggaan kita semua ya. Alhamdulillah produk kita sudah menjadi raja di negara kita sendiri. Nah, jika sudah tersambung nanti sampai Betung, jalan tol ini bisa menjadi solusi kemacetan ya, terutama di wilayah Banyuasin. Seperti trip-trip saya sebelumnya, kalau kita lihat bahwasanya seringkali terjadi kemacetan di wilayah Banyuasin, di Betung gitu ya, apalagi kita mau masuk ke Palembang, itu seringkali terjadi kemacetan. Yang seharusnya Palembang Betung itu 1 jam, ini bisa sampai 2,5 jam. Jam 3 dari Seneper sekarang mau ngajuin lamaran lagi. Tapi syarat harus pakai surat Yasin kan. Udah. Gak bisa bang. Bang, tolong bang, suatu aja bang. Hanyalah padamu, oh, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Dirimu yang pertama awal mobil di belakang detik waktu semua kan berada padamu. di daerah aku nggak butuh. Oke, sekian. Nah, kita sudah sampai di kota Palembang. Ini ditandai dengan kita sudah ketemu dengan jembatan Musi 2, jembatan yang membela Sungai Musi di kota Palembang. Nah, memang ada beberapa jenis jembatan Musi. Nah, salah satunya yang paling terkenal adalah jembatan Musi 1 yang konon ceritanya bisa dinaikkan ya ketika kapal lewat. Nah, kita tidak lewat jalur sana, jembatan Musi sana, dikarenakan memang ini jalur akap ya. Jadi kalau jalur akap pasti lewat jembatan Musi 2. Walaupun pada akhirnya nanti kita akan masuk ke kota Palembang, dikarenakan bus yang kita naikin ini harus berhenti juga di agen Lorena yang ada di Palembang. Namun sebelum berhenti di agen Lorena Palembang, biasanya ngisi solar dulu ya. Nah, kalau ngisi solar di Lorena ini sudah ditentukan jatahnya masing-masing. Jembatan Musi 2 ini berada di Kecamatan Gandus seberang ilir dari Kecamatan Kertapati Seberang Ulu. Ini memungkinkan kita bisa membuat 2 jalur ya, memuat 2 jalur. Panjang jembatan ini sekitar 520 meter dan lebarnya sekitar 9 meter. Dan bentangannya sampai 100 meter ya. Ini dibangun pada tahun 1994.
Nah, jembatan ini mampu untuk menahan beban sampai 15.000 ton. Teori kan belum ada speknya kan. Siapa? Teori. Ada. Suharis itu, kan? Nah, terus di Palembang. Bawa SPJ itu sama SPJ. Lah, belum sawo. Bang, biasa. Belakang mekanik itu terlalu banyak. Ada si apa? Si Solan aja ngomong. Kasih masih sampai gocap lagi sampai nanti potong lagi udah jauh kali lah ya harus 2 kali ngasih 2 kasih pe udah 5 cm bapak itu lagi 45 menit kan dan gitu jam 8 sampai ampun sih itu boneng itu Dari sini, patah lagi beli. Alhamdulillah kita sampai di pusat kota Palembang. Kota Palembang adalah merupakan kota kedua terbesar di Pulau Sumatera setelah Medan. Kota ini mempunyai luas sekitar 400,61 km. Nah, kota yang terkenal dengan makanan khasnya itu adalah pempek, tekwan, kemudian ada kita kenal dengan tempoyak, kemudian kue khas Palembang ya. Nah, ini merupakan kota yang sekarang ini menjadi destinasi untuk para bismania, terutama juga para agen-agen bus yang sudah banyak buka jalur sampai ke kota ini. Hal ini juga merupakan salah satu akibat dari terbentuknya Tol Sumatera ya, yang sekarang ini sudah sampai Palembang, sehingga agen-agen dari ranah Jawa sudah mulai bermunculan di sini ya, seperti Sinar Jaya, kemudian Rosalia Indah, ya masih banyak lain ya. Nah, untuk di Palembang sendiri ini Pak Lorena punya 2 cabang ya. Yang pertama itu di Jalan Kolonel Haji Borlian nomor 55, maksud saya nomor 65 Palembang. Kemudian di Jalan Kolonel Atmo nomor 50A Palembang. Dan Lorena di Palembang ini juga menjadi percabangan untuk yang ke daerah Prabu Mulih ya. Yang mana tadi busnya kita sudah jumpa juga di Terminal Kampung Rambutan ya. Kita jumpa sebelumnya di Terminal Kampung Rambutan, ada di video part pertama dan video part kedua. Silahkan lihat saja di link deskripsi di bawah, saya sudah cantumkan untuk video part pertama dan seterusnya sampai akhir.
Di Pool Palembang ini adalah pool utama juga. Di sini tempat reservasi tiket ya, reservasi tiket Lorena. Nah, itu adalah tempat makannya di situ, dan di belakang adalah kamar mandinya. Nah, di ujung itu ada 2 unit Lorena itu. Saya juga nggak tahu ini Lorena mana. Lorena Palembang kayaknya ya. Yang ke Prabu Muli itu ada 2 ya. Akhirnya kami berangkat dari agen Lorena yang ada di Palembang ya. Kebetulan saya tidak lama-lama bisa meliput video di Palembang dikarenakan waktu itu cas baterai saya juga habis ya. Nah, kita melanjutkan perjalanan kembali keluar dari kota Palembang untuk menuju Betung ya, karena rumah makan yang kita wajib untuk temui nanti adalah di Betung. Rumah makan Musi Indah merupakan rumah makan tujuan wajib dari perjalanan ini, karena kan memang ini merupakan juga menjadi titik untuk checkpoint dari beberapa armada ya. Nah, kita melewati Kabupaten Banyuasin yang terkenal dengan kemacetannya kalau siang hari, dan kita berharap nanti kedepannya kabupaten ini segera cepat pulih dari kemacetan, dikarenakan memang kita banget berharap ya dengan adanya tol Sumatera yang menghubungkan antara Jambi dengan Palembang ini bisa terwujud, terutama untuk ruas dari Palembang ke Betung. Nah, tol yang menuju Betung ini merupakan bagian tol Kayu Agung Palembang Betung atau yang kita kenal dengan namanya tol Kapal Betung. Tol Kapal Betung ini memakan biaya sekitar 7-8 triliun ya, nah, dengan panjang sekitar 111,6 km, di mana untuk dari Palembang menuju Betung ini diperkirakan sekitar dari Keramasan sampai Betung itu adalah 69,19 km alias sekitar hampir 70 km ya. Dan kita berharap mudah-mudahan tol ini bisa target yang direncanakan selesai tahun 2023 ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa selesai sehingga kemacetan yang di sini semakin bisa terulir ya, atau mungkin bisa semakin terbuka alias bisa semakin lancar ya. Dikarenakan memang rata-rata sekarang ini jalur lintas timur ini sudah semakin tambah padatnya, sudah semakin tambah macetnya, rata-rata pada milih jalur lintas timur semua ya. Seperti bos dari Sumatera Barat ya, terutama itu biasanya banyak yang milih lewat lintas tengah, sekarang sudah pada lintas timur hampir keseluruhan ya, mungkin 80-90% sudah milih lintas timur. Belum lagi yang dari arah Jambi, bus yang dari Pekanbaru, bus yang dari Medan, Aceh, semua itu bisa menumpuk di lintas timur. Itu baru saya bicara busnya saja. Kalau bicara tentang angkutan beratnya lagi, nah ini yang sering menghambat di perjalanan, karena memang kalau di perjalanan itu yang membuat sering terlambat itu adalah dikarenakan muatan tonase berat ini ya, sehingga kecepatan kendaraan tidak bisa dipacu kalau sudah ketemu dengan muatan tonase berat seperti ini. Kita tidak bisa salahkan dikarenakan memang kondisi jalan yang memang harus dipenuhi ya, supaya bisa ini terwujud dengan baik ya, bisa terutama bisa semakin lancar lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik ya, mudah-mudahan pemerintah semakin terus bisa support dengan kegiatan ini, terutama untuk pembangunan tol-tol yang ada di ruas Sumatera.
Oke, baiklah rekan-rekan semua. Dengan berakhirnya perjalanan nanti sampai di rumah makan Musi Indah yang ada di Betung, berarti berakhir pula lah video sesi keempat dari perjalanan saya menggunakan armada Lorena LE232 dengan karoseri Mercedes-Benz OH1626 dari Jakarta ke Pekanbaru. Dan tentunya nantinya kedepannya masih banyak cerita lagi ya mengenai trip report perjalanan ini. Dan saya tentunya minta atensi dari rekan-rekan semuanya untuk bisa senantiasa mensupport channel ini dengan menekan tombol like, komen, serta subscribe di video ini, sehingga kedepannya rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini, tentunya channel MAH Traf dengan saya Muhammad Arif Hasan. Dengan berakhirnya video perjalanan ini, kita berjumpa lagi di sesi berikutnya, tentunya sesi kelima dan video perjalanan lainnya. Kita berjumpa lagi, see you, bye. Nah, kita sudah sampai di rumah makan di Betung ya, ini Kabupaten Betung. Nah, ada dua Lorena yang sempat terkejar walaupun kita tadi tertinggal 3 jam. Akhirnya ketemu juga yang 270 ya, LE 270 ketemu. Nah, ketemu kita di jalan. Sini di rumah makan ini ada Sari Mustika yang lagi berhenti di sini, nggak tahu nih ada kendala masalah apa. Sari Mustika jurusan Pati Pekanbaru. Nah, ini Lorena 270 yang terkejar. Jadi ini dua Lorena yang akhirnya terkejar kembali. Ada LS terjauh se-Indonesia, LS Medan Jember ya, nomor PIN 191. Ini ALS terjauh nih. Ini adalah Lorena yang kita naikin, duo Lorena 150 dan 232. Nah, saya tidak memilih tempat makan di sini ya, karena lantaran di sini saya udah biasa makan di sini ya.